Silahkan duduk saudara. Puji Tuhan. Saya ingin sampai kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau. Baik saudara sekalian, saya sekedar mau mengingatkan lagi apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Alkitab berkata kita mesti run with patience, kita mesti lari dengan kesabaran. Dalam Alkitab ada 3 bagian yang harus kita lewati. Dan kita sudah mempelajari selama beberapa kali 3 bagian ini secara berulang-ulang. Ada mezbah bakaran, ada mezbah dupa, sebelum sampai membawa kita ke ruang maha suci, tempat di mana kemuliaan Allah itu ada. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa pertama-tama Ibrani berkata, tanggalkan semua dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Kita belajar setiap kali kita berbuat dosa merupakan bahan buat setan untuk mendakwa kehidupan kita. Dan ini sangat merintangi kehidupan kita. Tapi setelah itu dia berkata, run with patience. Larilah dengan kesabaran yang ada. Mengapa kita harus memiliki yang namanya kesabaran? Kesabaran ini bukan sekedar kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita, tapi lebih daripada itu, ini kesabaran dalam penguasaan diri secara seutuhnya. Dari mana kita bisa sabar? Yakobus berkata, the trying of your faith work patience. Ujian terhadap imanmu ini menghasilkan kesabaran. Ini bukan kesabaran yang dihasilkan sekedar kalau kita terpancing emosi kita lalu tidak marah. Bukan cuma itu. Ini kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang tercipta karena ujian iman kita. Dan Yakobus juga mengatakan bahwa kesabaran itu pekerjaannya sempurna. Jadi saya ulang lagi, ujian iman menghasilkan kesabaran. Kesabaran ini pekerjaannya sempurna. Apa itu? Yesus berkata bahwa in your patience possess ye your soul. Dalam kesabaranmu engkau akan mampu menaklukkan jiwamu. Jiwa kita itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Hanya di dalam kesabaran yang dihasilkan lewat ujian iman, maka kita akan mampu menaklukkan akan jiwa kita. Jiwa manusiawi kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Lalu kemudian Yakobus berkata, kalau engkau sampai ke situ, maka sampai akhirnya engkau akan mengalami yang namanya wanting nothing. Engkau tidak kekurangan apa-apa, tapi juga enggak butuh apa-apa. Dan disitulah engkau dibawa sampai kepada di mana seluruh keberadaan manusiawimu, selfmu, egomu hilang semua. Maka seperti yang Ibrani berkata, kita bisa looking upon Jesus. Kita bisa memandang kepada Yesus, the author and the finisher of our faith. Kita berkata, ia merupakan pencipta, pemula, dan penyelesai iman kita. Bagian kita di mana? Tidak ada sama sekali. Dia yang sudah selesaikan. Terjadi bukan karena upaya manusiawi kita, tapi karena anugerah, dan kita tinggal mengikuti apa yang dia mau. Nah, saya sampaikan juga minggu yang lalu, dalam ujian iman itu saya bagi 2, saudara. Yaitu ujian iman yang biasa-biasa dan ujian iman yang luar biasa. Yang biasa-biasa adalah begini, kalau Anda berdoa untuk sesuatu, lalu Allah berkata ya menjanjikan sebagai rema dalam hidupmu, rema ini menghasilkan iman, engkau turuti akan perkataan Tuhan, lalu jadi seperti yang engkau minta. Anda berdoa minta rumah, Allah menjanjikan ya, merupakan rema buat engkau gumuli dalam doa, lalu akibatnya itu merupakan juga the trying of your faith, ujian imanmu, hasilnya adalah rumah engkau mendapatkannya. Tetapi pernah terjadi dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20, pada waktu orang-orang Israel memerangi orang-orang Benyamin, 11 suku memerangi 1 suku, mereka bertanya kepada Allah, Tuhan, siapa dulu yang harus maju? Allah berkata, suku Yehuda dulu yang harus maju. Lalu mereka perang. Ketika mereka perang, mereka kalah, saudara. Allah yang berkata Yehuda dulu, mereka menturuti perkataan Tuhan, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Mati 22.000. Lalu hari kedua, mereka menangis sampai sepanjang malam,
Dan mereka tanya, Tuhan, apakah kami harus perangi lagi suku Benyamin saudara kami? Tuhan berkata, majulah menyerang mereka. Lalu mereka perang lagi hari yang kedua. Dan mati 18.000 orang. Dalam 2 hari itu karena mendengar perkataan Tuhan, mereka mati 40.000 orang. Lalu pada kali yang ketiga, barulah Allah berkata, aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Lalu ketika mereka perang, gebrakan pertama mereka perang, mati 30 orang. Ini berat sekali saudara. Kalau engkau dibawa Tuhan sampai pada kenyataan, sepertinya Allah tidak membela akan perkataannya dalam hidupmu. Berapa banyak orang Kristen yang tahan dengan ini. Tapi kalau engkau bisa lampaui ini, the trying of your faith, work patient. In your passion, possess ye your soul. Sampai engkau wanting nothing, engkau enggak butuh apa-apa. Sampai engkau bisa berkata, Jesus is the author and the finisher of our faith. Yesus adalah pemula dan dia juga yang bisa menyelesaikan imanku. Semua dikerjakan karena anugerah, engkau ketemu dengan kemuliaan Tuhan di sini. Saya mau teruskan malam hari ini. Hari Jumat yang lalu, saya pulang dari luar, lalu kemudian saya masuk ke rumah. 2 anak saya ikut masuk ke kamar, mainan di dalam kamar. Ketika masuk sedang ganti pakaian, Roh Kudus berkata begini, Agung, sudah waktunya buat kamu belajar sekarang. Saya ngerti kalau dia ngomong seperti itu, artinya dia mau memberikan sesuatu. Saya suruh anak saya keluar, semua saya suruh keluar, saya kunci kamar, saya sendirian dalam kamar, saya berdoa. Lalu hati saya, kalau Tuhan itu memberikan saya sesuatu, biasanya dia mulai memberikan akan rasa ingin tahu dari hati saya tentang topik tertentu. Nah, tiba-tiba dia bawa hati saya sampai pada pergumulan soal jiwa ini. Karena saya tahu, saudara, sebagian besar orang Kristen berhenti dalam pergumulan di jiwa. Tidak pernah bisa nembus sampai ke rohnya secara kuat. Tapi berhenti bergumul sampai di jiwa ini dan tidak bisa menang di sini. Ketika itu kemudian saya diingatkan dengan satu ayat yang ada pada Matius pasal 11. Silahkan Anda buka akan ayat itu. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini ayat yang sangat terkenal dan hati saya tertuju kepada ayat ini, lalu saya baca berulang-ulang. Jumat lalu pengalaman yang menarik kembali Tuhan berikan dalam hidup saya, indah sekali, luar biasa. Saudara, kebaktian malam ini saya bilang luar biasa. Ketika saya naik ke depan, seluruh tubuh saya dilingkupi hadirat, saya rasa itu. Saya harap Anda bisa merasakan hal yang sama. Luar biasa, kalau roh Allah di tengah-tengah kita, Anda akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Nah sekarang saya mau cerita bagaimana Tuhan mengajar saya akan ayat ini. Ini ayat yang sangat terkenal, tapi mungkin sebagian besar orang Kristen tidak ngerti artinya apa. Matius 11 mulai ayat 28. Saya bacakan, dengar baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya mau ulang ayat 29 dan 30. Coba perhatikan kalimat demi kalimat, lalu ikuti. Bagaimana supaya jiwamu mendapat ketenangan? Apa yang harus kita lakukan? Bahasa Inggrisnya, you shall find rest unto your soul. Engkau akan mendapatkan istirahat pada jiwamu. Nah, perhatikan ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya baca ayat ini, lalu saya buka dalam bahasa Inggrisnya sedikit lain. Bukan dikatakan pikulah kuk yang kupasang, tapi Yesus berkata, take my yoke. Pikulah kukku. Lain saudara. Bukan dikatakan pikulah kuk yang kupasang, tapi dia berkata pikulah kukku.
dan belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikiran, perasaan, kehendakmu akan betul-betul istirahat, dikuasai, poses oleh apa? Oleh roh kita, oleh Roh Kudus. Sehingga kita mendapatkan ketenangan. Seperti Allah berkata kepada Musa, "My glory will go with you." Kemuliaanku akan menyertai pergi bersama dengan engkau dan engkau akan mendapatkan istirahat. Kalau ada penguasaan atas roh Allah dalam hidup kita, maka kita bisa istirahat. Nah, tapi Yesus berkata begini, "Pikulah kuku, belajarlah daripadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saya baca, terus saya tanya terus terang, Tuhan, kalau jiwa saya ini harusnya tenang, maka langkah pertama saya harus mikul kuknya siapa? Yesus, betul? Pikulah kuku, take my yoke. Jadi aku harus mikul kuknya Yesus. Pertanyaan saya ini saudara, kuknya Yesus itu apa? Saya kemarin di kaum muda saya sampaikan ini, saya tanya kepada beberapa teman ini, saya tidak nyalahkan mereka, wong saya sudah 14 tahun pelayanan ya baru Jumat tahu ya, Jumat lalu tahunya saudara. Tanya, ada yang berkata begini, "Oh, itu adalah salib Yesus." Ada yang berkata begitu. Ada yang bilang, "Oh, itu beban Yesus untuk penginjilan dunia." Itu kuknya Yesus. Ada yang berkata begitu. Ada yang sampai sebetulnya hampir benar, tapi karena faktor bejo sebetulnya ya. Dia jawab, sampai saya desak terus, saya kaget juga dengan jawabannya kok hampir benar gitu. Saya desak terus sampai dia berkata begini. Si Ati berkata gini, "Oh kuk itu adalah pemuritan." Oh itu kuknya Bu Foni, saya bilang, pelajaran pemuritan itu bukan kuknya Yesus itu. Take my yoke, kuknya Yesus itu apa saudara? Nah kalau kita mau mikul, baiklah saya mau mikul kuknya siapa? Kuknya Yesus. Lah itu apa? Ya enggak tahu. Ayo Anda mau mikul apa? Barang yang engkau tidak tahu sebetulnya. Dan saya ketika saya baca ini, saya berkata, Roh Kudus, aku tidak tahu. Kuknya Yesus ini apa? Yang mestinya aku pikul supaya jiwaku mendapat ketenangan, itu apa sebenarnya? Saya saksi dalam nama Yesus, saudara. Seperti orang ngobrol muka dengan muka. Saya enggak lihat, tapi saya tahu dia itu ada. Ngomong jelas sekali. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Ketika Jumat malam saya terima ini, saya lompat-lompat, saya bilang luar biasa. Dan pada ayat yang ke-30 dia berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak." Bahasa Inggrisnya, "My yoke is easy." Kuk yang ada padaku itu mudah, easy, gampang. Loh kalau gampang saya pikul Tuhan, kalau gampang. Supaya jiwaku mendapat ketenangan. Daripada gelisah terus. Tuhan bilang gampang, "My yoke is easy." Tapi apa yang gampang itu apa? Kalau segampang-gampangnya engkau enggak tahu itu apa, bagaimana cara mendapatkannya? Saya ngomong terus terang, Tuhan, aku enggak ngerti. Kuknya Yesus ini apa sebetulnya? Lalu Roh Kudus ngomong jelas. Dia tanya, kuk itu apa? Saya bilang gandar. Istri saya bilang, oh belandar. Bukan, belandar itu tiang yang melintang, ini belandar namanya. Ini gandar saudara. Lalu kemudian dia berkata, gandar itu apa sebetulnya? Ya kuk. Kuk itu apa? Ya gandar. Apa itu? Itu barang apa? Itu loh, seperti kayu atau besi yang ditempelkan pada tengkuk lembu atau sapi dihubungkan dengan bajak. Lembu atau sapi ini dengan tengkuk yang tertekan begini, dia harus menarik akan bajak itu untuk membajak akan tanah yang ada. Jadi sebetulnya kuk atau gandar itu adalah simbol tekanan yang pertama. Karena apa? Yesaya berkata, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kuk itu akan dihancurkan karena apa? Urapan Tuhan. Tapi apa yang Yesus katakan, dia berkata, take my yoke, pikulah kuku. Ketika saya jawab, bahwa itu gandar Tuhan. Dan itu ditekankan pada tengkuk lembu atau sapi. Langsung saya terima penglihatan. Jelas sekali. Apa itu? Penglihatannya adalah 2 ekor sapi sedang ada kuk di atasnya bajak. Dan ini yang Roh Kudus katakan. Kamu harus tahu bahwa sapi di Palestina,
kalau dia membajak tanah, tidak pernah seperti sapi di Indonesia. Di Indonesia sapi membajak satu cukup. Di Timur Tengah selalu berdua. 2 ekor. Satu gandar, satu kuk itu dipasang mesti 2 ekor sapi. Sekarang saya buktikan buat saudara, apakah betul yang Roh Kudus katakan, cek kepada firman Tuhan. Sekarang saya berikan contoh naturalnya dulu, coba buka Lukas pasal yang ke-14. Saudara akan terkejut dengan apa yang Tuhan ajarkan, karena buat saya ini hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Mungkin ada yang sudah tahu 3 tahun lalu, itu lebih hebat berarti saudara. Lukas 14 ayat yang ke-19. Ada orang adakan perjamuan makan, dia undang banyak orang, semua orang itu berdalih. Di antaranya yang berdalih berkata demikian. 19, pasal 14 ayat yang ke-19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Orang ini berkata, aku membeli 5 pasang lembu. Bahasa Inggrisnya apa? 5 yoke of oxen. 5 kuk lembu. Bahasa Indonesianya 5 pasang lembu. Bahasa Inggrisnya 5 yoke of oxen. Setiap kuk itu 2 mesti. Nah, kuk itu pertama adalah simbol beban, tapi yang kedua simbol pasangan. Karena satu kuk, satu gandar itu isinya 2 ekor sapi, tidak pernah satu. Sehingga Alkitab berkata, orang ini berkata, aku baru membeli 5 pasang sapi. 5 yoke of oxen, 5 kuk sapi. Perjanjian Lama, coba Anda buka. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang sama, ayat yang ke-19 juga. Coba Anda lihat ini. Ini tentang orang yang bernama Elisa. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19 juga. Perhatikan akan ayat ini saudara. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Elisa membajak dengan 12 yoke of oxen. 12 kuk lembu. Artinya 12 pasang. Kalau orang berkata 1 kuk lembu itu artinya memang 2 ekor. Karena selalu begitu di Timur Tengah. Dan itu penglihatan jelas sekali, saya diingatkan ayat ini, betul kata firman Tuhan. 1 kuk, 1 gandar, isinya mesti 2 ekor, saudara. Nah, saya mau buktikan bahwa kuk memang simbol tekanan, tapi juga simbol pasangan. Lihat pada perjanjian baru tentang contoh simbolisnya sekarang. Coba buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, saudara perhatikan pada ayat yang ke-14. Dikatakan oleh Paulus, oleh firman Tuhan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Istilah pasangan yang tak seimbang digunakan istilah unequally yoke. Kuk yang tidak seimbang. Digunakan kata yoke yang sama, kata kuk yang sama, kata gandar yang sama. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, unequally yoke, kuk yang tidak seimbang. Setiap ada kata kuk atau gandar, selalu menunjuk kepada pasangan. Mesti 2. Pasangan yang tidak seimbang, Alkitab berkata unequally yoke, itu kata Paulus. Dan contoh terakhir, Filipi pasal 4, Filipi pasal 4, ayat yang ketiga. Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Saya baca mulai ayat yang kedua. Dengar, Yudea kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka,
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Istilah kawan sekerja, Paulus menggunakan kata yoke fellow, teman satu gandar, teman satu cook, yoke fellow. Anda ngerti sekarang? Nah, satu cook itu mesti 2 sapi. Itu merupakan simbol tekanan bagi dunia. Tapi juga perhatikan ini. Yesus berkata, pikulah cookku, take my yoke. Apa itu? Dengar baik-baik. Saya harus ngomong begini, sorry Tuhan, saya harus jelaskan begini. Ada cook gandar satu, sapi pertama yang jadi sapi lah, bukan sapi ya. Nanti kurang ajar. Yang jadi sapi pertama, Yesus, saudara. Itu harus pasangan kan? Dan dia berkata apa? Take my yoke. Jadilah pasanganku ini. Karena aku tidak mungkin sendirian. Take my yoke. Pikulah kuku. Satunya siapa? Aku satunya, kata Yesus. Satunya siapa? Kamu satunya. Jadi pasanganku. Hebat gak saudara? Dia berkata, kalau engkau mau tenang, take my yoke. Pikulah kuku. Kok gampang? Ya gampang. Dia sudah berteriak, sudah genap. Saya ambil contoh begini. Dengar baik-baik. Kalau Anda dorong mobil, ya, ada anak umur 5 tahun atau 10 tahun lah. 5, dorong mobil. Itu ngedennya sama. Cuman goyang mobilnya, saudara. Yang gerak-gerak itu anaknya. Maju, mundur, Anda dorong, seluruh tenaga dikerahkan, tidak ada hasilnya. Lalu kalau saudara anak yang sama ikut dorong mobil, temannya itu jago-jago sumo dunia. 2 aja, saudaraku. Ini anak yang sama ngikut, si A ini. Yang 2 lainnya jago sumo 2. Dorong sama jago sumonya. Anak ini ikut dorong, ikut. Pakai apa? Jari 1 cukup. Lah, jalan katanya. Nebeng gak sebetulnya? Nebeng. Dia berkata, take my yoke. Artinya apa? Kamu partner dengan aku. Tuhan gak imbang. Engkau Allah yang besar. Aku orang kecil. Dan bilang, makanya ikut aku. Gampang gak? Gampang. Tinggal apa? Ngikut. Gak usah keluar tenagamu sendiri. Aku gak butuh itu. Yang kamu butuhkan apa? Ikut pokoknya kemanapun aku pergi. Take my yoke. Pikulah kuku. Saya bilang, oh gitu Tuhan. Lalu bagian saya apa? Nyerah, kata Tuhan. Jangan tegar tengkuk, nyerah dengan kemauan Tuhan. Sapi yang satu, yang sebagai sapi yang satu, Yesus. Anda nebeng, ya mau kemanapun ngikut. Cuman begitu. Orang Jawa bilang, cuman nunut mulya. Saudara ngerti? Kemuliaan Tuhan yang punya, tinggal nunut kita. Take my yoke. My yoke is easy. Kuku itu ringan. Ngerti sekarang kuknya Yesus itu apa? Cuman taat dan nurut nyerah kepada Allah. Coba buka 2 Tawarikh pasal 30. 2 Tawarikh pasal 30. Ayat yang ke-8. 2 Tawarikh 30 ayat yang ke-8. Dengar baik-baik. Sekarang janganlah tegar tengkuk, stiff neck, tegar tengkuk. Seperti nenek moyangmu, kata Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Dia berkata, jangan tegar tengkuk, yield yourself unto the Lord. Menyerah, serahkanlah dirimu kepada Allah. Jangan tegar tengkuk. Sapi itu harus ngikut sapi yang lebih kuat, saudara. Sapi-sapi ini, ya saudara, termasuk ini sapi, harus ngikut sapi yang raksasa itu. Kerja sama-sama. Tapi karena terlalu besar kekuatannya, dia sendiri cukup mestinya. Tapi gandar harus 2. Satunya kita. Ngikut, saudaraku. Kemuliaan ikut kemuliaan. Berkat ikut berkat. Sampai seperti Daud. Sekalipun engkau bawa aku ke lembah bayang-bayang maut,
Aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu, itu yang menyertai aku. Kenapa? Dia tahu, dia cuma sapi nebeng. Sapi yang kuat di sini satunya gerak ngikut, saudaraku. Bagian kita apa? Jangan tegar tengkuk dan yield yourself unto the Lord. Menyerah kepada Allah. Banyak orang berkata, aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Saya bilang itu belum sapi nyerah, saudara. Sapi carpe diem kalau begitu. Allah mau kita nyerah. Take my yoke. My yoke is easy. Kuku itu mudah. Ya memang mudah. Gak perlu kerja keras. Tinggal ngikuti apa yang dia mau. Dan untuk ngikuti apa yang dia mau, salibkan kejiwaanmu sendiri. Salibkan pikiranmu sendiri. Salibkan perasaanmu sendiri. Salibkan willmu, kemauanmu sendiri. Ikuti apa yang dia mau. Dan itu pekerjaan yang paling berat sebetulnya secara manusia. Saudara, kalau engkau ngerti ini, bagian kita apa? Nyerah. Untuk nyerah, saudara, itu pun ada 2 tingkat orang Kristen. Dengar baik-baik. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang nyerah karena berkata begini. Kalau enggak nyerah itu malah sakit semua. Sering dengar begitu? Nek kowe rak nyerah malah loro kabeh, katanya gitu. Jadi menyerahlah kepada Allah daripada sakit semua. Itu level Kristen biasa-biasa. Kenapa? Anda toh harus menyerah. Tapi yang kedua, yang luar biasa, ini yang saya berdoa semua kita sampai ke situ. Adalah orang yang berkata begini, aku mau nyerah, aku tidak mau berontak. Bukan supaya aku tidak sakit, supaya pemberontakanku tidak menyakiti Tuhanku. Lain, saudara. Sapi 2, yang satu berontak, dia ke kanan. Sakit memang dia, tapi jangan lupa, engkau juga menyakiti sapi yang lain. Dan itu Yesus, saudara. Orang Kristen yang selfish akan berkata, aku mau nyerah supaya tidak babak belur. Tapi orang Kristen yang rohani berkata, aku mau menyerah supaya Tuhanku jangan disakiti. Itu mengasihi Allah. Nyampe enggak ke situ, saudara? Kalau hidup kita, pusatnya kita sendiri. Penyerahan kita memang sudah cukup membantu, saudara. Tapi senternya pada manusia kita. Tapi kalau engkau mengasihi Yesus, aku menyerah supaya dia jangan terluka. Sebab harus salah satu ngalah, saudara. Dan kita tidak pernah di pihak yang bisa menang. Kalau 2 sapi itu tidak satu arah, tidak bisa jalan. Contohnya ban mobil. Anda tahu? Yang bagian depan dikemudikan oleh setir. Kiri-kiri semua. Kanan semua. Saya masih ingat tahun 79. Ini Pak Budi yang alami. Mau ke Salib Putih ke Salatiga, nyusul teman-temannya pakai mobil teman kami, Datsun kuno, abu-abu, besar Datsunnya. Ini Datsun luar biasa. Naikannya enaknya luar biasa, saudara. Tetapi ada satu kelemahan, saya masih ingat. Datsun ini tidak boleh direm mendadak. Nah, itu kelemahannya. Ngerem pelan-pelan boleh, mendadak jangan. Satu kali mereka ke Ungaran, nggak tahu ada apa yang nyabrang, harus direm mendadak. Ketika direm, cit, ban depan buka begini. Satu ke kiri, kanan satu. Mogok, krek, nggak bisa jalan, saudaraku. Pernah lihat mobil bannya begini jalan? Nggak bisa. Mobil harus begini, saudara. Harus sama. Satu berontak, bubar semua, saudara. Sapi bajak sama. Bedanya ban mobil dilepas, pukul sedikit mungkin bisa masuk. Tapi sapi, saudara, kalau satunya berontak, yang berontak akan sakit karena dia kalah kuat. Jangan lupa yang engkau berontai juga akan mengalami kesakitan. Kalau kita mengasihi Yesus, pemberontakan kita itu tidak pernah ada. Bukan karena kita takut sakit, tapi karena kita takut menyakiti dia. Saya teringat buku Madam Guyong, dia ngomong soal final steps in Christian maturity. Saya tadinya, saudara, baru baca 1 bab, saya nggak sanggup. Kenapa? Bab pertama dia berkata begini, ada 2 macam orang Kristen. Yang pertama berkata, aku tidak mau sengsara, karena itu aku tidak mau ke neraka. Kenapa nggak mau? Karena sengsara. Aku tidak mau sengsara. Karena aku tidak mau sengsara, aku tidak mau ke neraka.
Aku tinggalkan neraka karena aku tidak mau sengsara. Tapi orang Kristen kedua berkata, daripada aku menyakiti Tuhan, lebih baik aku ke neraka saja. Dia korbankan dirinya karena cinta kepada Allah. Musa sudah lumayan. Daripada umatmu binasa, binasakan aku saja. Itu untuk kepentingan orang. Tapi orang Kristen yang dewasa akan berkata, jangan sampai engkau disakiti Tuhan karena pemberontakanku. Jadi apa? Take my yoke. Pikulah kuku, nyerah dengan kemauan Tuhan. Pemberontakan kita bukan hanya membuat kita sakit, tapi engkau menyakiti akan Tuhanmu. Anda bisa ngerti itu, saudara. Sampai di sini engkau bisa berkata, you are the author and the finisher. Engkau yang mulai, engkau yang menyelesaikan Tuhan. Bagianku apa? Nebeng, ngikut kemanapun Tuhan mau pergi. Kiri, kiri, kanan, kanan. Ikut kemanapun dia pergi. Dan ini sebetulnya yang Allah cari. Kekristenan, saudara. Engkau ngerti rahasia ini. Engkau bisa terima dalam rohmu. Membuat hidupmu berubah. Dengar baik-baik. Watchmeni berkata begini. Dibedakan dua kata knowing dan understanding. Mengerti dan faham, memahami. Itu lain. Dia berkata, engkau mendengar firman, rohmu harus knowing dulu, ngerti dulu. Lalu nanti lama-lama pikiranmu akan dibuat understand, memahami. Kalau hanya pikiran yang tahu, tidak sampai ke roh, tidak merubah hidup. Rohmu harus know, ngerti dulu. Nanti pikiranmu bisa understand, bisa memahami. Ulang lagi, saudara. Yesus berkata, take my yoke. Kuk itu mesti dua pasang. Kuk yang satu pasang dua. Satu kuk itu dua sapi tadi. Yang jadi sapi pertama adalah Yesus. Sehingga dia berkata, take my yoke. Kukku ini loh. Jangan mikul kukmu sendiri. Itu kuk yang namanya tekanan, persoalan, penyakit, utang banyak. Itu kuk yang satu. Tapi my yoke. Ikut di sini. Sapi ini ikut. Masuk satu. Dibandingkan Tuhan. Untuk apa engkau bawa aku? Engkau sudah begitu kuat. Engkau selesaikan semuanya. Tanpa aku pun semua sudah selesai. Tapi itu kemuliaan. Dia mau bawa kita. Ini yang dia mau. Engkau ikut terus. Sampai di sini engkau melihat. From glory to glory. From faith to faith. From glory to glory. Engkau dibawa sampai ke sini. Nanti engkau ngerti. Itu yang Tuhan mau. Setiap pemberontakan tidak pernah menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya begini. Bagaimana kita bisa nurut? Saya coba enggak bisa, Pak. Kenapa kita enggak bisa nurut? Ada satu rahasia yang kita harus tahu. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Dalam beberapa terjemahan, ada satu kalimat atau beberapa kata yang hilang di sini, tapi Anda bisa jumpai di King James. Nah, saya akan bacakan dulu bahasa Indonesianya, saya nanti bacakan bahasa Inggrisnya. Ada dua kata yang hilang sebetulnya di sini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bahasa Inggrisnya sedikit beda karena berbunyi begini. Seeing ye have purified your souls. Dia telah melihat bahwa engkau telah memurnikan jiwamu di dalam obeying the truth. Mentaati akan kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Yesus, saudara. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dikatakan, seeing ye have purified your soul in obeying the truth through the Spirit. Melalui Roh Kudus sebetulnya. Jiwa kita ini harus dimurnikan.
Jiwa kita ini harus diuji dengan iman. Lahirlah passion, kesabaran. Diuji dalam hal apa? Untuk mentaati the truth. Siapa itu? Yesus. Waktu kapan? Waktu kita jadi partnernya dalam cook yang sama. Dan itu tidak pernah bisa jalan sendiri kalau tidak through the Spirit. Lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia bukan something, tapi someone. Bukan sesuatu, tapi seseorang, satu pribadi yang utuh. Kalau engkau bisa melibatkan dia dalam kehidupan kita setiap saat, saudara akan mengalami kemudahan yang luar biasa untuk obeying the truth. Mengikuti kemanapun yang Tuhan mau bawa kita sampai ke tempat yang dia tuju. Dengar baik-baik, sekarang saya mau jelaskan soal Musa, saudara. Saya katakan kemarin, kalau Allah berfirman, kita mentaati, orang berkata, kita akan terima hasilnya. Seperti yang Allah katakan. Tapi kalau Allah berfirman, kita enggak taat, orang berkata, tidak mungkin kita mendapatkan. Kan begitu. Musa perkecualian. Tuhan berkata, Musa, katakan kepada batu karang ini, keluarkan air. Itu firman Tuhan. Musa taat enggak, saudara? Yang pertama, taat. Suruh pukul, dia pukul, keluar airnya. Yang kedua, Allah berkata, jangan dipukul. Katakan saja, biar bukit batu itu mengeluarkan air. Musa taat enggak? Tidak. Diapakan batunya? Dipukul. Keluar enggak airnya? Keluar, saudara. Loh, kok bisa? Tuhan berfirman, tidak taat, tetap jadi. Wah, itu mau Pak yang begitu. Oh, jangan, belum tentu engkau mau. Wah, itu enak itu. Pokoknya karepe dhewe tetap jadi. Siapa bilang? Dengar baik-baik. Ketika engkau terima Yesus lahir baru, rohmu diselamatkan di sini. Lahir baru, rohmu hidup kembali. Ada pertemuan dengan Allah. Roh Kudus diberikan sebagai meterai buat kita di sini. Engkau mengalami yang namanya born again, lahir baru, rohmu di sini. Tapi orang yang lahir baru, kalau dia dalam keadaan buta, bertobat masih buta enggak? Masih buta, kecuali ada kesembuhan ilahi, dicelikkan matanya bisa. Pada umumnya masih buta. Orang yang hatinya pecah di situ, masih pecah enggak? Oh masih. Dendamnya seringkali masih. Tapi dia percaya Yesus. Datang ke Yesus. Jiwanya masih belum beres. Tubuhnya belum beres. Tapi rohnya terima Yesus, bertobat. Roh Kudus tinggal dalam manusia batiniah kita. Pada roh kita menguatkan roh ini. Karena itu sudah terlalu kotor, kerap, kotor sekali. Dikuatkan Roh Kudus, kuat tambah besar. Roh Kudus tidak berhenti sampai pertobatan. Dia bergerak sampai ke jiwa kita. Berurusan dia. Lewat roh kita diajar memurnikan, purified our souls. Di sini roh kita dikuduskan oleh Allah. Di sini oleh Roh Kudus jiwa kita dipurified, dikuduskan, dimurnikan untuk mentaati kebenaran. Kita sudah pelajari ini. Kalau engkau bisa selesai di sini, saudara. Anda mengerti secara medis sebagian besar penyakit itu karena faktor kejiwaan sumbernya. Berarti hubungan tubuh dengan jiwa ini kuat sekali. Kalau engkau selesai di sini, dia akan bergerak ke sini, saudara. Nanti seperti yang Yesus katakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kalau Anda lukis seperti apa ini? Hanya ada satu lingkaran saja. Pengaruh dominasi Allah kuat sampai ke tubuh kita. Dan ini yang dialami Musa sebetulnya. Dia goyangkan tongkatnya. Karena penetrasi Allah sampai ke tubuhnya. Dihantamkan seperti yang dia mau. Keluar airnya, saudara. Tapi kalau tidak taat sekali saja, selesai, buang. Itu dialami Musa. Elisa ngalami. Ini yang namanya redemption of body. Penebusan tubuh. Elisa mati. Sekian bulan, sekian tahun mungkin. Tinggal tulangnya. Tapi karena redemption of body. Penebusan tubuh terjadi. Mayat kena tulangnya bangkit lagi.
tulangnya Elisa suruh beriman apa? Orang berkata, kalau mau membangkitkan orang mati harus beriman. Saya mau tanya, tulang belulang bisa beriman nggak, saudara? Mana bisa? Tulang ketemu mayat, yang beriman yang mana? Yang ngelempar juga karena ketakutan. Takut ada gerombolan Aram, dilempar. Mayat dilempar, mayat ketemu tulang. Yang beriman yang mana? Saya mau tanya. Nggak ada. Kecuali redemption of body terjadi. Sampai sepertinya Allah itu nyatu persis dengan dirinya. Saudara, nggak tahan pasti. Coba lihat Petrus, bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Paulus, pakaian yang dipakai, nempel hadirat, anointingnya sampai ke fisiknya. Redemption of body. Dan redemption of body yang paling kuat dialami oleh Henokh. Alkitab berkata dia hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dari kata Ibrani halak, to walk up and down with God. Artinya to walk up and down. Berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Itu namanya bergaul dengan Allah. Dalam level tertentu, hilang dia. Saya baca buku Kenneth Hagin. Dia berkata begini. Yang paling mengerikan, tanda petik saudara. Kalau masuk dalam dimensi roh seperti ini. Orang takut masuk lebih dalam. Karena biasanya dia bisa hilang. Hilang. Bukan hilang terus muncul lagi. Hilang itu, hilang aja. Anda baca bukunya Sadhu Sundar Singh. Dia pernah diangkat ke surga dan dia cerita, yang diangkat Tuhan hidup-hidup itu banyak. Bukan cuma Henokh dan Elia. Dia lihat banyak sekali yang diangkat hidup-hidup. Orang-orang yang mungkin tidak terkenal, gak masuk berita, gak ada orang tahu. Hilang aja. Terjadi redemption of body. Dan puncak redemption of body, penebusan tubuh, nanti kalau rapture, dia angkat semua gerejanya. Seketika berubah tubuhmu. Redemption of body. Makanya Paulus berkata, supaya roh jiwa tubuhmu tidak bercacat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Artinya sebelum dia datang, dia bawa gerejanya sampai ngerti ini. Musa, Alkitab berkata, dia mati umur 120 tahun. Matanya tidak kabur. Dan his natural force, kekuatan alamiahnya tidak surut. 120 tahun. Dia ketemu muka dengan Tuhan. Sampai kulit mukanya bercahaya. Redemption of body. Kuat orang seperti ini. Kekristenan itu real. Saya bawa Anda sampai seperti yang Tuhan mau. Sekarang saya tahu kenapa dia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi kalau dia sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Dia bawa sampai ke situ. Dia berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Dia bawa kita sampai ke sini. Sebelum itu, tenangkan dulu jiwamu. Caranya bagaimana? Take Jesus yoke. Pikul kuknya Yesus. Every day, setiap hari. Nyerah. Kemanapun dia mau bawa kita nyerah. Bukan karena kita takut disakiti. Tapi karena kita tidak mau menyakiti Tuhan kita. Karena kita mengasihi dia. Kalau engkau ngerti kemana Tuhan mau bawa hidup kita. Saudara dan saya tidak akan sampai dalam keadaan yang terlalu berat dan ngoyo dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti ada Allah yang punya rencana dalam hidup kita. Saya mau katakan, saya mau saksi begini. Saya melihat hari-hari ini Tuhan itu makin hari makin galak, saudara. Kalau dia sudah didesak oleh waktu, dia kerja cepat. Pekerjaan cepat yang dia buat, kalau kita nggak pernah memahami, akan membuat kita terpental. Saya baru dengar beberapa hari yang lalu, di satu kota di Jawa ini, ada kota X. Menjelang Natal, dalam 2 hari berturut-turut, 2 pendeta mati, saudara. Dan dua-duanya saya kenal, saya sampai kaget. Yang pertama umur 49, yang kedua umur 44. Saya mau cerita ya, kenapa bisa begini? Karena saya doakan itu, saya bawa ke Tuhan dan saya ngerti akhirnya. Secara manusia, problem 2 orang ini menggegerkan kota itu luar biasa. Dan akibat daripada ini semua, banyak orang-orang Kristen yang akhirnya murtad dan tidak mau ke gereja lagi. Jadi pendeta C ini tadinya pengusaha. Dia punya rumah besar di kota itu, gede sekali. Ada satu hallnya,
yang nganggur nggak kepake itu kira-kira hampir 1,5 gedung ini, besar. Nah itu dipakai persekutuan. Lama-lama oleh sebuah gereja dijadikan sebagai cabangnya, diresmikan gereja itu. Nah gereja itu pendetanya si C ini yang punya rumah, jemaatnya di situ pakai nama gereja. Setelah jalan sekian lama berkembang dengan baik, lalu gereja pusat berkata begini, maunya baik. Pak C, ini kan rumahmu, rasanya nggak baik kalau sampai kita ini terus ngerepoti kamu untuk pakai rumah ini. Bagaimana kalau sekarang rumahmu ini kami yang beli, gereja yang beli minta berapa gitu. Atau kalau nggak mau kamu, ya kami mau pindah aja. Kan nggak enak, kamu pendetanya yang punya rumah kamu, nanti kamu atur seperti rumah tanggamu sendiri kan repot. Maunya diatur dengan baik. Ini sudah benar saudara. Rupanya nggak tahu gimana, setan ikut-ikut juga, orang-orang juga nggak dewasa, salah paham, ribut, rame, ribut besar, pecah akhirnya. Sebagian ikut gereja pusat, pindah, sebagian ikut pendeta C, mulai lagi di situ. Nah, waktu ribut-ribut ini, pendeta C dibantu pendeta D. Ini sarjana, lulusan Amerika juga, orangnya baik sebetulnya. Nganggur, saudara, yang kerja istrinya, suaminya nganggur. Nganggur membantu pekerjaan Tuhan. Wah, bagus kan? Kompak. Kompak, sudah jalan, mulai berkembang. Waktu pecah itu sudah ribut, klota sudah ribut. Nggak jadi berkat, yang mundur banyak sekali karena kecewa. Lalu setelah itu, masuk gereja lain gitu. Datang ke kota yang sama, mau buka jemaat. Nah buka jemaat, nggak punya pendeta, nggak punya tenaga. Ngelihat, kok ada lulusan teologi nganggur, saudaraku. Walaupun nih bantu gereja ini didekati, mau nggak jadikan gembala sidang? Lah orang nganggur, gembala sidang mau, saudaraku. Cari kerja susah, saudaraku. Dapat. Dia pindah, bukan cuma dia, seluruh pemain musik diangkut semua. Minggu nggak ada yang main musik. Anda bisa ngerasakan pahitnya ini orang, saudara. Pecah lagi, buang, rame. Belum 2 tahun pecah lagi. Buah. Satu kali saya nggak tahu, menurut saya mesti tanggung jawab pimpinan, saudara. Dan Tuhan kalau sudah begitu, mungkin dia gini, suruh menghadap saya lah, saya adili gitu. Menghadap itu sama dengan apa? Saudara, mati saudara, menghadap itu dipikir bisa baik lagi. Belum tentu, 1000 nggak satu saudaraku. Tarik gitu, pulang. Yang satu lagi khotbah, 10 menit jatuh. Mungkin darah tinggi, masukkan rumah sakit, dirawat, sudah mulai baik, sadar, baik, batuk, putus sarafnya, mati. Matinya batuk, saudaraku. Jadi kalau batuk hati-hati, saudaraku, ya itu bisa saatnya Tuhan panggil, batuk, meninggal karena batuk, mati. Mati kan, geger, ribut. Hari berikutnya, si D serangan jantung, mati sekalian. Orang bilang, si C nesu, dicangking sisan si D katanya. Pendeta kok cangking-cangkingan? Loh, mungkin, enggak tahu saya saudaraku. Kalau Tuhan ketemu dengan C minta apa? Nyangking D mungkin. Ya, cangking sekalian, ngadep bareng saudaraku. Waduh, rame kalau sudah begitu. Saya pikir-pikir, Tuhan, bahaya loh dengan Tuhan. Dengan main-main. Setiap kali kita mengambil keputusan, dan itu berakibat kepada orang banyak, saudara harus tanggung jawab di depan Tuhan. Enggak gampang-gampang. Anda ngeributi gereja Tuhan, Anda harus tanggung jawab. 2 orang ini tanggung jawab, saudara. Wah sudah. Kalau sudah gini, si C ini kasihan, pendetanya baik sekali. Nggak bisa khotbah, tapi baik sekali. Istrinya gagah perkasa, gemuk kuat gitu. Wah, kalau ngomong, si pendeta haleluya. Nggak kuat nelongso, batuk pulang saudaraku. Karena saking gagah perkasa istrinya. Ya, ini lama-lama nggak tahan suaminya, 49 pulang saudara. Anda ngerti? Saya belajar sesuatu. Tuhan itu punya batas waktu dengan kita. Dia mau bawa kita. Nggak ditunggu selama-lamanya. Pasti tidak saudara. Sebab setiap kali kita berontak. Bukan cuma yang bersangkutan yang sakit. Tapi yang diberontai ini yang menderita juga, saudara. Dan tidak banyak orang Kristen yang mengerti setiap pemberontaan kita itu sebenarnya menyakiti Tuhan. Nah, apa 2 berkat yang Dia sediakan buat kita kalau kita menjadi orang-orang yang mentaati
memikul akan kuknya Yesus. 2 ayat terakhir sebelum kita berdoa. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yohanes 15, ayat yang ke-9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Hebat. Kamu nuruti aku, kamu tinggal dalam kasih-Ku. Kalau begitu kita tinggal dalam kasih-Nya, tidak ada tangan yang bisa menjamah kita kecuali tangannya sendiri. Itu luar biasa. Engkau boleh goyang kemanapun tetap dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau engkau menuruti akan perkataannya. Yang kedua, Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26, apa yang dia katakan? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Jadi pelayan ikut kemanapun dia pergi. Nanti engkau dihormati oleh Bapamu yang di sorga. Kalau Bapa yang menghormati kita, kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Tuhan membuat perbedaan antara kita dengan orang-orang dunia. Saudara sekalian, saya mau bawa setiap kita sampai dalam tingkat seperti ini. Karena saya percaya ini yang Tuhan mau. Kalau engkau mengizinkan sampai terjadi redemption of body, dan puncaknya terjadi ketika rapture terjadi, engkau bisa mengerti betapa luar biasanya Tuhan akan memakai kehidupan kita. Biarkan roh kita lahir baru. Lewat mezbah bakaran, semua dosa dan beban ditinggalkan. Tapi lewat Roh Kudus-Nya, kita purified our souls. Kita memurnikan akan jiwa kita di dalam mentaati, obeying the truth. Mengikuti, mentaati akan kebenaran. Dan Yesus sang kebenaran itu berkata, take my yoke, pikulah kuku, ikut jadi partnerku. Kemanapun aku pergi, ikut. Sampai Daud berkata, sekalipun lewat lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Tinggal nebeng kekuatan Tuhan. Ngikut, nyerah dengan apa yang dia mau. Tidak berontak dengan apa yang dia kerjakan. Diam. Jangan seperti Saul. Saul ketika Samuel terlambat, dia korbankan bakaran sendiri. Alkitab berkata, I force myself. Aku paksa diriku, berontak dia. Dengan apa yang roh Allah pimpin. Nanti engkau akan ngerti, loh aku tinggal ngikut Tuhan. Berarti engkau adalah pemula dan penyelesai imanku. The author and the finisher of our faith. Bagianku apa? Tinggal nyerah. Aku gak ambil bagian apa-apa. Tinggal nyerah dengan kehendaknya. Kita bergerak seperti yang dia mau. Nanti engkau sampai redemption of body. Kalau engkau bisa ngerti ini luar biasa. Membongkar banyak hal dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya gak perpanjang firman Tuhan. Tapi ini yang saya mau ajak kita sama-sama doakan malam hari ini. Mari kita bawa hidup kita. Sampai Allah betul-betul mewahyukan ini. Masuk dalam rohmu. Sampai mencelikkan mata rohani kita betul. Apa yang sebetulnya dia mau dalam kehidupan kita. Amin saudaraku.